Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Produksi miras oplosan sebuah rumah di Timika digerebek polisi. Polisi perketat penjagaan markas pasca teror bom bunuh diri di Bandung. Kampung Piala Dunia di Jayapura semarakan pagelaran Piala Dunia Qatar 2022. Harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru melonjak naik dalam sepekan terakhir. Dari hasil pemantauan di pasar tradisional Wosi Manokwari, Papua Barat, harga bawang merah saat ini berkisar Rp40.000 per kilogram, naik dari Rp38.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih yang sebelumnya dijual Rp22.000 per kilogram, naik Rp2.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Dulu 38, sekarang sudah 40 bawang merah. Kalau bawang putih dulunya itu 222, sekarang ini 24. Iya, dalam pengambilan per kilo toh. Begitu. Itu kan bawang tergantung dari dari Probolinggo, dari Surabaya, dari Makassar begitu. Kalau Bapak rica sendiri, untuk rica sendiri? Kalau rica sekarang ini tergantung kalau rica sekarang agak murah rica. Berapa Bapak? Rica sekarang kalau lagi banjir ya bisa dapat 35 1 kilo. Tapi kita jual itu paling 40 ya begitu. Jadi kalau ricanya bagus, harganya juga masih pecagar. Nah itu juga kalau murah ya murah juga kalau. Begitu juga dengan telur ayam yang kini berada di kisaran Rp70.000 per rak. Sementara harga beras juga naik seperti beras Garuda. Sebelumnya dijual seharga Rp275.000 per karung, kini naik menjadi Rp290.000 per karung. Sedangkan beras Lipo hijau dijual Rp260.000, kini naik Rp270.000 per karung. Sementara itu di Timika, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Bupati Mimika Johannes Retop menghimbau agar pedagang di Timika tidak menaikkan harga bahan pokok. Pelaksana Bupati berharap pemerintah dan seluruh masyarakat sama-sama menjaga inflasi agar harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. Sejauh ini pemerintah kabupaten juga terus melakukan pengawasan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023. Dan berdasarkan hasil laporan dari dinas terkait, harga bahan pokok di Kabupaten Mimika masih stabil. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, terutama para pelaku usaha, saya berharap bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru ini dan juga mungkin Imlek, masyarakat pelaku usaha ini tetap pada posisinya, tidak menaikkan harga. Kita sama-sama berusaha untuk mempertahankan inflasi. Bupati mengancam akan menindak tegas jika pedagang yang seenaknya menaikkan harga bahan pokok. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok kerap naik karena permintaan tinggi. Namun tidak jarang ulah pedagang nakal kerap memicu kenaikan harga dengan cara menimbun barang. Edi Musahidin dan Igo Batmomolin melaporkan dari Manokwari dan Mimika. Gelar Piala Dunia Qatar hampir usai. Sejumlah negara saat ini tengah bertarung untuk masuk ke final. Ratusan warga Merauke juga tidak ketinggalan meramaikan perhelatan yang berlangsung 4 tahun sekali ini. Mereka menggelar konvoi untuk memberikan semangat bagi negara-negara favorit juara seperti Argentina, Prancis, dan Kroasia. Konvoi warga bergerak dari Taman Mandala, Trikora, Brawijaya, Jalan Ahmad Yani dan berakhir kembali di Taman Mandala. Dalam rangka mensuksesi memberikan dukungan kepada negara-negara yang lolos kepada di 8 besar Piala Dunia, kami yakin bahwa tim negara kami Argentina akan mencapai titik final bersama-sama dengan negara lain yang kemungkinan Brasil atau Prancis dan Portugal. Kami yakin Argentina akan menang. Polisi menghimbau warga agar konvoi berjalan aman dan tertib dan tidak menimbulkan kericuhan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Demam Piala Dunia 2022 Qatar terasa di Dok 9, Kampung Baru, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Gang di kampung dipenuhi warna-warni lukisan mural maupun bendera peserta Piala Dunia. Seolah Piala Dunia berlangsung tidak jauh dari lokasi tersebut. Piala Dunia 2022 memang menjadi hiburan tersendiri bagi warga, dan selain itu, momen tersebut juga dimanfaatkan untuk mengekspresikan kreativitas. Kegiatan ini sebagai kegiatan positif, supaya mengurangi anak-anak muda di lingkungan ini dalam keadaan seperti mabuk-mabuk, kriminal, itu dikurangi. Itu apa saya selaku ketua pemuda itu momen saya itu. Jadi saya gerakan hati-hati pemuda sini supaya hal-hal seperti begitu tidak usah ada di lingkungan di RT 05 ini. Dan itu saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, yaitu dari Polsek Jayapura Utara, Bambin Kantipmas di sebelah itu. Jadi kami dengan mereka sudah ada sepakat untuk kegiatan ini, dan mereka juga menunjang kami untuk kegiatan ini supaya kriminal-kriminal yang ada di sini, keadaan-keadaannya seperti anak mabuk-mabuk itu supaya ditiadakan. Kami sangat bersyukur karena dengan adanya kegiatan ini bisa membangun niat semangat anak muda yang tadinya suka minum-minum, suka pokoknya kelayapan malam, suka berkeliaran. Ada yang berpikirnya miring tentang anak-anak muda di tempat ini, tapi dengan adanya kegiatan ini mereka bisa dipanggil oleh ketua pemuda di kompleks ini untuk semangat bersama untuk bisa melakukan kegiatan Kampung Piala Dunia ini. Hal yang sama juga terlihat di Dok 9 Kali, Kelurahan Imbi. Warga menghias kompleks mereka dengan menarik dengan memasang bendera peserta tim Piala Dunia. Warga di kompleks perumahan ini memang kerap menyambut Piala Dunia dengan meriah sejak Piala Dunia diselenggarakan di Rusia beberapa waktu lalu. Pekerjaan ini lahir dari para pemuda dalam kompleks ini. Jadi motivasi kami yang pertama bagaimana pemuda terlibat dalam kegiatan ini sehingga pemuda itu menyalurkan bakat-bakat dari diri mereka sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu motivasi yang pertama. Motivasi kedua yaitu kita juga mau kasih tahu ke luar bahwa kompleks kami yang selama ini dicap itu ya dalam tanda kutip ya Texas. Itu ada warna lain, warna tersendiri yang bisa kita buat juga dari pekerjaan Kampung Piala Dunia hari ini. Jadi terakhir harapan kami untuk teman-teman saudara-saudari di luar bahwa stigma yang selama ini saudara-saudara kenal, itu sekarang kami coba mulai untuk melawan stigma itu dengan warna lain yang kami berikan, yaitu hari ini Kampung Piala Dunia yang saudara-saudara semua sudah ketahui dan viral di berbagai media sosial. Sepak bola merupakan olahraga yang digemari di tanah Papua. Tidak heran Piala Dunia 2022 menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyalurkan kegemaran mereka. Afi Tindarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.